Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Sebuah pernikahan impian bisa dikatakan adalah impian setiap gadis, mengenakan gaun pengantin putih, memegang ayahnya, berjalan ke arah pangeran pujaan hati. Tapi pada tahun 2014, ada pernikahan aneh di California. Beberapa foto pernikahan beredar di internet. Dalam foto tersebut, seorang pria tua yang berusia hampir 70 tahun mengadakan pernikahan dengan seorang gadis remaja. Wajah gadis itu terlihat sangat sedih. Pelupuk mata penuh dengan air mata. Pernikahan dilaksanakan di sebuah taman. Pengantin pria bernama Jim Jett yang berusia 63 tahun dan pengantin wanitanya bernama Josie berusia 11 tahun. Wajah Jim berseri-seri, sementara Josie tengah menahan tangis. Terlihat perbandingan yang sangat jelas. Yang lebih mengejutkan yaitu sebenarnya Jim adalah ayah kandung Josie. Lalu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Jim lahir di tahun 1951, dibesarkan di Sacramento, California, Amerika. Jim yang suka olahraga saat di sekolah menjadi kekuatan utama tim bisbol dan tim sepak bola di sekolah. Juga mewakili sekolah untuk berpartisipasi dalam kompetisi di Meksiko. Setelah berkuliah, Jim mengambil jurusan ekonomi. Karena dirinya yang ceria, Jim sangat mudah berteman, juga mempunyai banyak koneksi. Setelah lulus kuliah, Jim telah melakukan bisnis di berbagai tempat di Amerika Serikat. Sampai usia 38 tahun, Jim baru menemukan cinta dalam hidupnya, Grace. Keduanya segera jatuh cinta dan menikah. Setelah Jim dan Grace menikah, keduanya menetap di Murrieta, California. Sambil terus bekerja keras dan menikmati kehidupan pernikahan yang indah, keduanya sangat menyukai anak-anak. Tapi mereka masih belum dikaruniai anak setelah pernikahan bertahun-tahun. Sampai saat Jim berusia 51 tahun, keduanya baru mempunyai seorang putri yang bernama Josie. Kedua suami istri sangat memanjakan anak yang didapatkan dengan susah payah ini. Jim diam-diam bersumpah, demi putrinya, dia rela berkorban dan melepaskan segalanya. Jadi, Jim mulai mengurangi beban kerjanya, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Josie di rumah. Dia tidak ingin melewatkan pertumbuhan putrinya. Setiap saat, di musim semi, Jim akan membawa Josie ke pedesaan. Di musim gugur, Jim akan mengajari Josie naik sepeda di rumah. Pada suatu hari, Josie dan Jim tengah membaca buku dongeng di rumah. Josie memiringkan kepalanya dan bertanya pada ayahnya, "Ayah, suatu saat setelah aku dewasa, apakah aku akan menikah dengan pangeran gagah berani seperti di negeri dongeng?" Jim menjawab putrinya, "Tentu saja. Kamu akan menikah dengan yang terbaik, paling berani, dan yang paling mencintaimu." Pada saat ini Josie memiringkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin menikahi ayah, karena ayah adalah orang seperti itu." Mata Jim penuh kasih sayang, menyentuh kepala Josie dan berkata, "Tapi putriku yang baik, kamu tidak bisa menikah denganku." Josie berkata, "Mengapa?" Jim menjawab, "Karena aku ingin menggenggam tanganmu, membawamu melewati koridor pernikahan, membawamu kepada pangeran pujaan hatimu." Waktu berlalu, dalam sekejap mata Josie sudah berumur 10 tahun. Tumbuh menjadi gadis besar. Tapi Jim, yang mendekati umur 60 tahun, tubuhnya semakin tidak membaik. Dia sering merasa pusing, mual, bahkan muntah. Rasanya sangat tidak enak. Setelah gejala ini berlangsung beberapa saat, Jim menyadari bahwa dia harus pergi ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh. Tapi, saat laporan diagnosis keluar, Jim merasa sulit untuk menerimanya. Dia didiagnosis menderita kanker pankreas stadium akhir. Dan kanker pankreas adalah salah satu kanker yang paling mematikan. Pembedahan tidak efektif untuk Jim saat ini. Tiang rumah menjadi runtuh dalam sekejap. Istrinya Grace terus berlinang air mata. Tapi yang terpenting adalah Josie. Dia masih begitu kecil. Kedua suami istri itu tidak tahu apakah harus memberitahu anaknya mengenai semua ini. Kalau Josie tahu ayahnya yang dianggap pahlawan di dalam hatinya akan segera meninggalkan dunia, apakah dia bisa menanggung semua ini di usianya yang masih muda? Jim juga teringat pernah berkata pada putrinya, dia pernah berjanji bahwa dia akan melihat putrinya menikah dengan kedua matanya sendiri. Tapi Jim tidak akan bisa menunggu hari itu lagi. Sembari terus melakukan pengobatan anti kanker, Jim juga mulai memikirkan kesehatannya. Saat seseorang mengetahui hidupnya sudah tidak lama lagi dan akan segera meninggalkan dunia ini, selain ingin melihat semua keindahan di dunia, yang paling dia pedulikan adalah keluarga dan kekasihnya. Pada hari itu,
Jim pergi ke studio foto di kota. Dia ingin berada dalam kondisi yang baik, menyimpan beberapa foto untuk keluarganya. Jim memberitahu fotografer Lindsay Villatoro dia mempunyai penyakit akut dan memberitahu Lindsay entah bagaimana dia harus memberitahu putrinya tentang semua ini. Jim mengatakan hal yang paling disesalkan dalam hidupnya mungkin adalah dia tidak akan bisa melihat putrinya dalam gaun pengantinnya. Tinggal di kota yang sama, Lindsay merasa sangat sedih untuk Jim. Malam hari itu, saat Lindsay melewati bagian pakaian wanita di mall kota kecil, dia melihat deretan gaun putih bergantung di lemari. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah ide muncul dalam benaknya. Lindsay menghubungi Jim dan Grace, memberitahu mereka mengapa tidak menyiapkan pernikahan untuk Josie saat Jim masih hidup. Meski bagi Josie, ini bukanlah pernikahan sungguhan, tapi kenangan seperti itu akan menemaninya selama sisa hidupnya. Jim dan istrinya sangat berterima kasih pada Lindsay atas idenya ini, tapi mereka dengan sopan menolaknya. Bukannya mereka tidak ingin melakukannya, tapi karena 2 tahun kemoterapi, hampir seluruh tabungan dalam keluarga Jim habis digunakan, mereka tidak punya uang sisa untuk mengatur pernikahan seperti itu untuk Josie. Lindsay yang mengetahui alasannya, segera melakukan penggalangan dana secara online. Dia ingin mengadakan pernikahan spesial untuk mereka di kota. Di hari ulang tahun Josie yang ke-11, dan banyak penduduk di kota tersentuh olehnya. Hanya dalam 72 jam, Lindsay menemukan seorang pendeta, penata rias, tempat catering, bunga, kue pengantin, peralatan makan, penyedia gaun, semuanya disediakan secara sukarela untuk Josie dan Jim. 13 Maret 2013, sehari sebelum pernikahan, banyak penduduk kota datang ke sini satu demi satu, membantu mengatur tempat terlebih dahulu. Taplak meja renda putih, bunga segar, ada juga meja kado pernikahan tradisional. 14 Maret, di ulang tahun Josie yang ke-11, Ibu Grace menjemput Josie sepulang sekolah, membawanya ke taman belakang yang sudah disiapkan sebagai lokasi pernikahan. Josie mengenakan gaun putih yang anggun, tangan memegang buket merah muda, penata rias mendandaninya dengan tipis. Jim terlihat sangat bersemangat pada hari itu, mengenakan setelan barat berwarna coklat muda, juga mengenakan topi datar kesukaannya. Meskipun tidak ada auditorium dan mobil pengantin yang cantik, tapi ayah penderita kanker stadium akhir ini akhirnya bisa menepati janjinya, memegang tangan putrinya, berjalan melalui koridor pernikahan, disaksikan oleh keluarga, tetangga, kerabat, dan teman. Musik mengiringi pernikahan. Jim meletakkan cincin berlian mengkilap di tangan Josie. Pendeta mengumumkan bahwa mereka secara resmi adalah ayah dan anak. Dan Josie, yang sudah mengetahui kondisi ayahnya sebelumnya, tidak bisa menghentikan air matanya yang terus berlinang. Pendeta Galbraith berkata, "Josie, ayahmu mungkin tidak melihat hari kamu menikah, tapi dia ada di sini hari ini untuk menemanimu melalui perjalanan ini. Kamu akan selalu mengingat hari ini, jalan setapak bunga yang ayahmu pimpin untukmu. Di hari-harimu yang akan datang, ayahmu akan terus bersamamu." Meski berlinang air mata, tapi lebih banyak senyuman bahagia. Meski tidak ada pengantin pria, meskipun ini bukan pernikahan yang lengkap, tapi kenangan ini akan selalu menemani Josie melewati hari-harinya tanpa ayah. Menjadi motivasi yang kuat, 2 bulan setelah pernikahan, Jim meninggal dunia. Di hari-hari terakhir hidupnya, ada istri, ada putri, ada keluarga, ada sahabat yang menemani. Dia pergi tanpa penyesalan. Kita sering melihat beberapa laporan orang tua atau beberapa orang tua didiagnosis menderita kanker, dan dalam banyak kasus, orang tua akan menyembunyikan dari anaknya. Bahkan akan mencari sebuah rumah kecil untuk menghabiskan hari-hari terakhir di sana. Tapi bagi mereka yang ditinggalkan, rasa sakit kehilangan keluarga dan kekasih sudah membuat mereka menderita. Tapi di dalam kehidupan mereka, mungkin masih akan hidup dalam menyalahkan diri dan penyesalan, karena tidak bisa menemani orang yang mereka cintai melalui perjalanan terakhir kehidupannya. Baiklah, video hari ini sampai di sini.
Kalau Anda menyukai videoku, jangan lupa like, beri komentar, dan bagikan. Sampai jumpa lain waktu. Dadah!